Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari ke-7, hari menjelang Pentakosta. Mari kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau minta biarlah Roh Allah yang senantiasa memenuhi hidup kita, Roh Allah yang senantiasa memulihkan hidup kita. Dan biarlah urapan Tuhan turun ke atas kita pada malam hari ini. Haleluya Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk di dalam hari yang ke-7, di dalam doa 10 hari menjelang Pentakosta. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Malam hari ini kami kembali bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh senantiasa merasakan bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan, boleh senantiasa memimpin dan menyertai kami. Di hari yang ke-7 malam hari ini, kami tetap rindu untuk senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Mengalirlah di dalam hidup kami, kuasailah hidup kami. Urapilah seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat. Urapilah seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Urapilah seluruh keluarga-keluarga Kristus yang malam hari ini boleh membuka rumahnya untuk boleh kembali mencari Tuhan. Menyerahkan untuk doa 10 hari Pentakosta malam hari ini, dari awal hingga selesainya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, karena kita tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Peganglah tanganku Roh
Setelah kita boleh memuji nama Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali masuk di dalam doa. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang boleh Tuhan kerjakan di dalam pujian. Malam hari ini kami hanya terus rindu Tuhan melawat kami melalui hidup kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini khususnya di dalam doa 10 hari menjelang Pentakosta, di hari yang ke-7, saudara dan saya kita akan belajar dengan sebuah topik, yaitu roh kebenaran. Untuk itu mari kita akan membuka Alkitab yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah membaca, merenungkan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepintas kalau kita membaca di dalam Yohanes dalam nats malam hari ini merupakan salah satu nasihat Yesus yang Yesus berikan khususnya bagi murid-muridnya. Di mana pada saat itu para muridnya menghadapi berbagai tantangan yang pastinya mereka alami karena mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Melalui percakapan ini Yesus menguatkan dan meyakinkan para muridnya bahwa mereka tidak akan berjalan sendirian di dalam mengabarkan Injil dan kebenarannya. Tetapi Yesus mengutus Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan, dan memampukan para muridnya. Yesus juga meyakinkan kepada mereka bahwa Yesus naik ke surga. Mengapa? Karena kalau Yesus tetap berada di bumi, maka Yesus akan dibatasi oleh waktu, ruang, dan juga suasana. Tetapi ketika Yesus Kristus naik ke surga, maka melalui Roh Kudus Dia mampu hadir di tempat yang berbeda untuk menyertai setiap orang percaya di dalam waktu dan suasana yang bersamaan. Mengapa? Karena Dia, Yesus, menjadi Allah yang maha hadir ketika Dia naik ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini di dalam hari yang ke-7, doa 10 hari menjelang Pentakosta, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan takut untuk apapun yang boleh kita hadapi, karena Tuhan sudah mengutuskan Roh Kudus-Nya untuk saudara dan saya, untuk senantiasa kita boleh mendapat kekuatan, untuk kita boleh senantiasa mendapat ketenangan, bahkan kita boleh mendapatkan penghiburan yang benar, karena Tuhan bersama dengan para murid juga saudara dan saya. Ada 3 hal tugas dari roh kebenaran yang Tuhan berikan buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang pertama, Dia diberikan tugas, yaitu untuk membawa dan mengingatkan kita untuk kembali kepada Kristus, Sang kebenaran itu sendiri. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan roh-Nya, sehingga saudara dan saya di tengah apapun permasalahan yang boleh kita hadapi,
Roh Kudus boleh membawa dan mengingatkan bahwa ada Tuhan yang senantiasa hadir dan menyertai di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang beriman. Ada Tuhan yang senantiasa memampukan kita. Ada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Ada Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan. Ada Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar untuk apapun yang boleh kita hadapi. Roh kebenaran membawa dan memampukan kita bahwa ada Kristus sang kebenaran yang terus memampukan saudara dan saya untuk tetap hidup di dalam kebenaran Allah di tengah-tengah apapun tekanan yang boleh kita hadapi. Selanjutnya tugas yang kedua, roh kebenaran. Dia memampukan saudara dan saya untuk kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi manusia sebagai ciptaan yang baru. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya, Tuhan mau kita menanggalkan segala hidup lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup lama yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya bahwa roh kebenaran itu ada di dalam diri saudara dan juga ada di dalam diri saya. Itu berarti hidup yang kita alami sekarang adalah hidup yang dikuasai oleh Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Yang ada di dalam hidup saudara dan saya hanya Yesus yang hidup, yang menguasai dan memimpin saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Biarlah apapun yang kita pikirkan adalah pikiran yang berasal daripada Tuhan. Apapun yang boleh kita katakan adalah kata-kata yang boleh menjadi berkat, karena kata-kata itu berasal daripada Tuhan. Kata-kata yang mendatangkan berkat, kata-kata yang mendatangkan kekuatan, kata-kata yang mendatangkan penghiburan, dan kata-kata yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, tugas roh kebenaran yang ketiga. Tugas roh kebenaran di dalam hidup saudara dan saya adalah memberi kekuatan. Belajar dari pengalaman iman, hidup orang-orang percaya dan juga rasul-rasul Kristus jauh sebelum kita. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kita tahu bagaimana kehidupan Petrus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia dikuasai oleh Tuhan dan dia boleh mengabarkan kasih Kristus. Dan pada hari itu firman Tuhan menulis 3.000 orang diselamatkan. Saudara dikasih Tuhan, ketika roh kebenaran ada di dalam diri kita, ada sebuah rencana dan tujuan Tuhan yang Tuhan pasti kerjakan di dalam hidup kita untuk menguatkan kita dan memampukan kita untuk kita boleh menceritakan kasih dan karya Kristus yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Malam hari ini di hari yang ketujuh, Tuhan mau memakai saudara dan saya secara luar biasa. Kalau Tuhan mampu memakai Petrus, Tuhan juga mampu memakai saudara dimanapun saudara berada. Malam hari ini Tuhan akan berkarya melalui hidupmu, dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Jangan takut untuk hidupmu, jangan khawatir untuk segala permasalahanmu, karena Yesus ada di dalam hidupmu. Dan ketika Yesus ada di dalam hidupmu, engkau akan mengalami perubahan yang luar biasa untuk menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang yang saudara jumpai. Biarlah malam hari ini kita boleh memohon kepada Tuhan. Tuhan kuasai kami, Tuhan isi hidup kami dengan roh kebenaran, roh yang berasal daripada Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam doa. Mari saya mengundang Bapak Ibu dan saudara, kita boleh menyiapkan hati kita untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Buka hatimu, lembutkan hatimu. Mari kita akan mengangkat satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Kita percaya dengan iman dimanapun kita berada malam hari ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di dalam hidup saudara. Roh Kudus hadir di dalam keluarga saudara. Roh Kudus hadir dimanapun Tuhan ada, dan juga anak-anak Tuhan berada. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Amin. Haleluya.
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Baik, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena malam hari ini kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebagai masyarakat Indonesia malam hari ini, secara khusus kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, Tuhan memberikan kecakapan, khususnya untuk segala tindakan-tindakan yang bijak untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Tuhan, Engkau yang boleh senantiasa memampukan Bapak Presiden kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Menteri Kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Legend Doni Monardo. Kami juga berdoa untuk rumah sakit yang secara khusus boleh menangani korban virus corona ini. Biarlah Tuhan memberkati untuk tiap-tiap rumah sakit yang ada. Tuhan mempersiapkan untuk seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tuhan memberkati untuk tenaga medis. Tuhan memberkati untuk para dokter. Tuhan memberkati untuk perawat. Tuhan memberkati untuk para medis yang lain. Biarlah di dalam seluruh tugas yang boleh mereka kerjakan, mereka ada dalam perlindungan dan penyertaan mereka. Mereka boleh tetap kuat, mereka boleh tetap sehat, karena Tuhan ada dan menyertai mereka. Malam hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pengobatan dan pemulihan dari mereka yang dirawat karena positif terkena virus. Biarlah kesembuhan dan pemulihan Tuhan kerjakan atasnya. Pada kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk politik dan ekonomi dunia, khususnya di tengah-tengah pandemi yang ada. Biarlah segala perpolitikan yang ada semua boleh berjalan karena Tuhan yang boleh memimpin. Tuhan boleh memberkati baik dunia, baik Indonesia, bahkan seluruh orang-orang yang tinggal di bumi ini. Kami berdoa biarlah siapapun yang boleh tinggal di bumi ini, kami boleh tetap menjadi pribadi-pribadi yang tenang, karena Tuhan senantiasa mendampingi dan menyertai kami. Kami juga terus berdoa untuk pemimpin gereja, khususnya umat Kristiani. Biarlah di tengah-tengah segala pandemi yang ada, kami boleh tetap menjadi gereja yang senantiasa percaya akan kuasa Tuhan, dan bahkan menjadi gereja yang tidak terpecah belah di dalam menyikapi kondisi ini. Pada saat ini kami terus berdoa untuk anak-anak yang harus mengikuti belajar dan ujian di rumah. Kami berdoa untuk seluruh karyawan dan pengusaha yang harus bekerja di rumah. Bahkan kami berdoa untuk tiap-tiap orang percaya yang harus beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa hadir dan memampukan mereka. Kami juga berdoa untuk para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah apapun yang boleh mereka usahakan, mereka boleh merasakan berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberi kesabaran, keberanian, kekuatan, bahkan kesehatan, sehingga para pengusaha yang ada, mereka boleh terhindar dari paparan virus corona ini. Kami juga berdoa untuk masyarakat termasuk warga gereja. Biarlah kami boleh tetap bijak dan cakap menyiasati hidup kami. Kami boleh terus belajar untuk hidup sehat. Kami boleh senantiasa belajar untuk menggunakan waktu dengan baik untuk beristirahat. Untuk itu mampukan kami ya Roh Kudus, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh tetap menjadi jemaat-jemaat yang sehat. Pada kesempatan malam hari ini kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan seluruh masyarakat Indonesia di dalam segala pergumulannya. Kami biarlah melalui segala pergumulan yang dialami seluruh masyarakat Indonesia, ini menjadi momen yang sungguh-sungguh indah untuk kami boleh menjadi satu kesatuan bangsa yang sungguh-sungguh mencintai Indonesia, apapun kondisi dan keberadaan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab dan mendengar doa kami. Haleluya. Amin. Setelah kita boleh berbakti malam hari ini, setelah kita boleh berdoa kepada Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian 10 hari menjelang Pentakosta. Malam hari ini saya mengundang kita semua dapat bangkit berdiri. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.